dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan mengorbankan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka, lebih agung derajat mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Karena orang yang meninggal dunia tidak disertai oleh iman, ini akan kekal dan abadi di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala membenci keburukan. Kita kemudian menjauhi keburukan, berarti kita sudah. Jadi siapapun yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, ini akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Kemudian yang kedua, orang yang akan diberikan keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan orang yang akan diberikan derajat yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hajaru. Orang-orang yang berhijrah. Hijrah di sini bisa dimaknai berpindahnya orang dari keburukan kepada kebaikan. Berpindahnya orang dari kebiasaan hidup tidak mentaati Allah menjadi hidup dengan membiasakan diri mentaati Allah. Hijrah bisa dimaknai kita keluar minaz zulumati ila nur, dari kegelapan hidup kepada cahaya hidayah dan inayah Allah. Hijrah bisa dimaknai kita berpindah dari orang yang tidak baik menjadi orang yang baik, atau berpindah dari orang baik kepada orang yang lebih baik. Itu makna hijrah. Bisa juga makna hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sebagaimana hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Berkaitan dengan hijrah ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadis 6502 dari sahabat Abdullah bin Umar. Pada suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul hijrati afdal?" Wahai Rasulullah, hijrah yang bagaimana yang paling utama? Qala, maka kemudian Nabi menjawab, antahjura makariha rabbuk. Hijrah yang paling utama itu adalah engkau menjauhi apa-apa yang dibenci oleh Rabbmu. Itu hijrah yang paling utama, yaitu menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membenci kemaksiatan. Maka kemudian kita menjauhi kemaksiatan, berarti kita sudah hijrah. Allah Subhanahu wa taala membenci keburukan. Kita kemudian menjauhi keburukan, berarti kita sudah hijrah. Jadi segala sesuatu yang dibenci oleh Allah, lalu kemudian kita meninggalkannya atau menjauhinya, berarti kita sudah hijrah, dan itu adalah afdolul hijrah. Itu adalah seutama-utama daripada hijrah. Oleh karenanya, kalau masih ada hamba-hamba Allah yang melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, segeralah hijrah. Tinggalkanlah hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah
kepada hal-hal yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membenci hambanya yang minum minuman keras. Maka tinggalkanlah minuman keras itu, karena itu dibenci oleh Allah. Pada saat seorang hamba meninggalkan minuman kerasnya, maka pada saat itu dia sudah hijrah, dan hijrahnya adalah afdolul hijrah, hijrah yang paling utama. Kemudian Nabi menjelaskan, wahuma hijratani, hijrah itu ada dua jenis kata Nabi. Yang pertama hijratu lil badi. Yang pertama adalah hijrah al badi. Yang kedua wa hijratu lil hadir. Yang kedua adalah hijrah hadir kata Nabi. Fa amma hijratul badi, maka adapun yang disebut dengan hijrah al badi itu fayuti'u iza umira wa yujibu iza du'iya. Jadi yang disebut dengan hijrah badi itu adalah taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan memenuhi seruan apabila Allah menyeru. Jadi mentaati apa yang diperintah oleh Allah dan memenuhi seruan apabila Allah menyeru. Misalnya muazin mengumandangkan azan. Dalam kumandang azan itu ada seruan Allah, hayya 'alas shalah, marilah menegakkan salat. Kalau kemudian seorang hamba Allah merespon seruan Allah itu, maka berarti dia sudah hijrah, dan hijrahnya adalah hijrah al-badi namanya. Kalau Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menegakkan sholat, maka kemudian hamba-hambanya menegakkan sholat, itu artinya hambanya sudah hijrah. Hijrahnya namanya hijrah al-badi. Jadi pada saat seorang hamba sudah mentaati perintah-perintah Allah, itu dia sudah hijrah. Pada saat seorang hamba merespon seruan Allah, maka berarti dia sudah hijrah. Pada saat seorang hamba Allah tidak mau menyakiti orang lain karena itu dilarang oleh Allah, maka sebenarnya dia sudah hijrah. Hijrah dari biasa berbuat keburukan kepada orang kepada perbuatan yang baik. Sudah terjadi perpindahan. Itu namanya hijrah al-badi. Hijrah dari tabiat yang buruk kepada tabiat yang baik. Hijrah dari tidak mematuhi perintah Allah kepada mematuhi perintah Allah. Hijrah dari tidak merespon seruan Allah menjadi merespon seruan Allah. Itu namanya hijratul badi. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa amma hijratul hadir, adapun yang disebut dengan hijrah hadir itu adalah fahiya asyadduhuma baliyatan wa a'zahuma ajran. Jadi hijrah yang kedua yaitu hijratul hadir adalah hijrah yang paling berat ujiannya, dan itu adalah hijrah yang paling besar pahalanya. Jadi pada saat seseorang hijrah berpindah, di mana pada waktu dia berpindah dari keburukan kepada kebaikan itu terasa berat, itu adalah hijrah hadir namanya.
Misalnya begini, ada seorang hamba Allah bekerja di tempat pekerjaan yang di situ banyak hal-hal yang haram dan syubhat. Maka kemudian dia keluar dari tempat pekerjaan itu. Dampaknya yang biasanya dia dapat gaji setiap bulan, ini dia nggak dapat gaji. Dia hidup kembali dari nol dengan bersusah payah. Ini namanya hijratul hadir. Hijratul hadir ini pahalanya lebih besar daripada hijratul badi. Kalau hijratul badi itu hanya pindah dari keburukan kepada kebaikan tanpa ada yang dia korbankan. Tapi kalau hijratul hadir, dia berpindah daripada keburukan kepada kebaikan, ada yang dia korbankan di situ. Dia menjadi susah, dia menjadi menderita, tapi dia tetap istiqomah dengan hijrahnya itu. Itu namanya hijratul hadir. Daripada hidup terus dalam pekerjaan yang dosa dan maksiat, dia keluar. Efek dari dia keluar, dia nggak dapat gaji lagi. Untuk makan, dia memulai dari nol, mengais rezeki, tetapi dengan cara-cara yang halal dan meninggalkan kerja-kerja yang mendapatkan rezeki yang haram tadi. Itu namanya hijratul hadir. Nah, jadi orang yang hijrah itu mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hijrah, apapun bentuk hijrahnya, apakah hijratul badi atau hijratul hadir, dia akan mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan dia akan mendapatkan keagungan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 20 tadi. Kemudian yang ketiga, wajahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan hartanya dan dengan jiwanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, nomor hadis 2176, dari sahabat Salamah bin Aqwa, Nabi menjelaskan tentang orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah ini. Nabi mengatakan, man mata jahidan mujahidan falahu ajruhu maratain. Man mata, siapapun yang mati, siapapun yang meninggal dunia, jahidan, dalam keadaan bersungguh-sungguh di jalan agama Allah, mujahidan, atau dia gugur sebagai syuhada, sebagai mujahid di jalan Allah, falahu ajruhu, maka baginya ada pahala marataini, 2 kali lipat. Jadi siapapun yang bersungguh-sungguh di jalan Allah ini akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Kita sholat dengan bersungguh-sungguh itu dapat 2 pahala. Pertama dapat pahala sholat, yang kedua dapat pahala bersungguh-sungguh. Kita datang ke majelis ilmu, ini dapat 2 pahala. Kalau sungguh-sungguh, pahala yang pertama pahala mencari ilmu, karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan pahala dari bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu itu. Maratain, falahu ajruhu maratain, maka baginya pahalanya itu 2 kali lipat. Oleh karenanya
semua amal soleh, semua ibadah, semua kebaikan yang kita lakukan itu hendaknya ditopang oleh kesungguhan, jangan sambilan. Ada orang pergi sholat sambilan, ada orang cari ilmu sambilan. Carilah ilmu dengan sungguh-sungguh, sholatlah dengan sungguh-sungguh, berbuat baiklah dengan sungguh-sungguh, supaya kita mendapatkan dua pahala. Pahala dari ibadah kita itu dan pahala dari kesungguhan yang ada pada diri kita. Makanya orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah itu, baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya itu, dia akan mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya dan juga akan ditinggikan derajatnya menjadi a'zam, menjadi derajat yang lebih atau yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi hal yang penting untuk kita pahami. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 21 Allah berfirman, yubasyiruhum rabbuhum, Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala akan menggembirakan mereka. Menggembirakan siapa? Menggembirakan orang-orang yang beriman, menggembirakan orang-orang yang hijrah minaz zulumati ila nur, dari kegelapan hidup kepada cahaya. Orang-orang yang hijrah dari keburukan kepada kebaikan, ini akan digembirakan oleh Allah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan agama Allah, ini akan diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Bi rahmatim minhu, Allah akan mencurahkan rahmatnya. Waridwan, Allah akan memberikan keridhaannya. Wa jannatin, dan Allah akan memberikan surga-surganya. Lahum, kepada mereka. Fiha, yang mereka di dalam surga itu na'imum mukim, dalam keadaan mendapatkan nikmat yang kekal. Khalidina fiha abadan, dan mereka akan kekal di dalam surga itu lagi abadi. Innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya Allah di sisinya adalah pahala yang besar. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita menjadi hamba Allah yang beriman, di mana kita bisa menjaga iman kita dengan baik. Yang kedua, jadilah hamba Allah yang hijrah dari berbagai macam keburukan kepada berbagai macam kebaikan. Jangan lagi hidup dalam bayang-bayang kemaksiatan. Hijrahlah sepenuh hati kepada ketaatan terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, marilah kita menjadi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh di jalan agama Allah ini. Jangan main-main dalam beragama, tapi bersungguh-sungguhlah dalam beragama. Salah satu ciri kita bersungguh-sungguh di dalam agama ini adalah kita berkenan untuk belajar agama Islam ini, sehingga akhirnya agama Islam yang kita anut ini adalah agama Islam yang didasarkan kepada ilmu keislaman yang benar. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.